Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Renaissance. Sebelum itu, perkenalkan kami yaitu Dayana Jahiro, Fauzan Jufar Aulia, Theodore Rocky, dan saya sendiri, Nur Hidayansyah. Seniman atau tokoh Renaissance. Ada beberapa filsuf atau seniman Renaissance yang sangat terkenal pada zamannya hingga saat ini. Yang pertama ada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia. Ia digambarkan sebagai arketipe dengan sebutan manusia Renaissance dan sebagai jenius universal. Baik, kemudian lanjut, tokoh selanjutnya ada Michelangelo di Lodovico Bonarda Simon, atau biasa dipanggil Michelangelo. Beliau adalah seorang seniman rupa yang membuat karya seperti Madonna della Salsa. Michelangelo dilahirkan di Naples, yaitu Italia. Ayahnya bernama Ludovico Buonarroti dan ibunya bernama Francesca di Neri del Miniato di Siena. Dari kecil, bakatnya sudah nampak jelas di bidang melukis dan seni. Meski Michelangelo pintar dan berbakat, namun dia tidak sejenius Leonardo da Vinci pada angkatan yang lebih tuanya dan serba bisa. Michelangelo dianggap sebagai satu-satunya seniman yang dapat mencapai puncak pada bidang seni yang berbeda. Walau begitu, Michelangelo menganggap dirinya bukanlah seorang pelukis, melainkan seorang pemahat patung. Michelangelo diketahui menulis banyak puisi semasa hidupnya. Namun hanya sekitar 300 karyanya saja yang masih dapat dilihat karena masih banyak yang lain hilang. Pada tanggal 18 Februari 1564, Michelangelo wafat dan dimakamkan di Basilica of Santa Croce in Florence, yang merupakan salah satu gereja di Italia. Adalah Donatello di Niccolò di Bettobardi, atau biasa dikenal sebagai Donatello. Beliau adalah seorang seniman dan pematung Italia dari Firenze pada awal abad Renaissance. Ia dikenal sebagai salah satu pematung terbaik pada zamannya. Ia menggunakan tipe khusus dalam mematung yang membuat karyanya terlihat sangat nyata. Donatello adalah putra dari Niccolò di Bettobardi, anggota persekutuan Florentine Wool Combers, dilahirkan di Firenze dan kemungkinan besar pada tahun 1386. Donatello dididik di rumah keluarga Martelli. Ia tampaknya menerima pelatihan awal seninya di sebuah bengkel tukang emas dan kemudian bekerja sebentar di studio Lorenzo Ghiberti. Donatello adalah salah satu seniman Renaissance Italia terhebat, terkenal terutama karena pahatannya dari marmer, perunggu, dan kayu. Patung-patung pahatannya adalah yang pertama sejak zaman kuno yang merepresentasikan anatomi dengan benar. Donatello juga mengembangkan gaya reliefnya sendiri yang dikenal sebagai schiacciato, yang artinya diratakan. Teknik ini melibatkan ukiran yang sangat dangkal dan memanfaatkan cahaya dan bayangan untuk menciptakan pemandangan bergambar penuh. Ya, kemudian tokoh yang ketiga ada Raffaele Sanzio, atau bisa disebut dengan Raffaello Sanzio. Beliau lahir pada 6 April 1483 dan wafat di tanggal dan bulan yang sama, yaitu 6 April 1520. Beliau Raffaele Sanzio atau Raffaello Sanzio, kelahiran di Urbino, Italia, dan meninggal di Roma, Italia juga, pada usia 37 tahun. Beliau adalah seorang mahir lukis dan arsitektur terpelajar Italia dari kota Firenze pada masa High Renaissance. Beliau juga dikenal dengan panggilan Raffaello Santi atau Raffaello da Urbino atau Raffaele Sanzio da Urbino. Raffaele Sanzio adalah anak dari pasangan Giovanni Santi dan Magia di Battista Ciarla yang meninggal pada tahun 1491. Ayahnya mengenalkan kepada humanis court di kota Urbino yang sampai penghabisan 100 tahun adalah salah satu pusat kebiasaan istiadat teraktif di Italia di bawah pemerintahan Federico da Montefeltro yang meninggal 7 bulan sebelum lahir Raphael.
Di sana Rafael bisa mempelajari karya-karya Paolo Uccello, Luca Signorelli, dan Melozzo da Forlì. Rafael memperlihatkan bakat yang cemerlang. Pada usia 17 tahun sudah dipanggil master. Dalam biografinya tentang Rafael, Giorgi Vasari menyebutkan bahwa ayah Rafael membawa Rafael ke Perugia pada usia 11 tahun sebagai menjadi tenaga magang. Salah satu karya awal Rafael yang terdokumentasikan adalah lukisan altar sebagai gereja San Nicola da Tolentino in Città da Castello, sebuah kota kecil penghubung Perugia dan Urbino. Pengerjaan lukisan ini diperintahkan pada tahun 1500 dan diselesaikan pada 1501. Lukisan ini dirusak dampak gempa pada 1789. Dan sekarang hanya beberapa anggotanya yang sempat diselamatkan dan disimpan di Pinacoteca Tosio Martinigo, Brescia. Karya penting patungnya adalah Crowning of the Virgin sebagai Ode Kapel di gereja San Francisco di Perugia. Rafael probabilitas dalam status sebagai anggota bengkel seni Pietro Perugino. Renaissance ada 3. Yang pertama adalah pengaruh Yunani dan Romawi kuno dalam seni dan budaya. Salah satu ciri gerakan Renaissance adalah upaya membangkitkan dan melampaui gagasan pencapaian zaman Yunani dan Romawi kuno. Dasar cendekia Renaissance adalah humanisme pada zaman itu, yang diambil dari konsep Romawi humanitas dan penemuan kembali filosofi Yunani klasik. Pahatan dan lukisan manusia menunjukkan pemahaman proporsi tubuh manusia yang sama dengan seniman Yunani dan Romawi kuno. Raut otot dan penataan pose tampak sangat realistis dan penuh emosi. Karya seni dari para seniman tokoh Renaissance, ada beberapa karya seni dari para tokoh Renaissance yang tadi kami sebutkan. Di antaranya ada lukisan Mona Lisa. Lukisan ini dibuat tahun 1503 yang dilukis oleh Leonardo da Vinci saat beliau menetap di Florence. Pada sekitar tahun 1503 dan 1504, pada waktu itu Da Vinci mendatangi seorang bangsawan. Selanjutnya ada karya lukisan altar Pisodi yang dibuat pada tahun 1502 hingga 1504. Lukisan altar Pisodi adalah altar dari pengobatan perawan yang dilukis pada tahun 1502 hingga 1504 oleh master Renaissance Italia yaitu Rafael Sanzio untuk altar kapel keluarga Olti di gereja San Francesco al Prato di Perugia, Italia, sekarang di Pinacoteca Vatikan. Altar Pis ditugaskan untuk kapel keluarga Olti di San Francesco al Prato di Perugia, dibawa ke Paris pada tahun 1797 untuk Museo Napoleon, dan dengan tahun 1815 dibawa kembali ke Italia, bukan ke Perugia tetapi ke Vatikan Pinacoteca. Tindakan lukisan itu terjadi dalam dua adegan tunai, satu di surga dan yang lainnya terestrial. Di atas penobatan menunjukkan perawan yang dimahkotai oleh Yesus, sementara malaikat memegang kursi. Sementara di bagian bawah menggambarkan para rasul berkumpul di sekitar makam kosong Maria, yang tubuhnya diangkat ke surga tanpa kerusakan. Santo Thomas memegang di tangannya ikat pinggang yang dijatuhkan Maria kepadanya sebagai bukti asli sebenarnya. Dan yang terakhir adalah Magdalene Penitent yang dibuat oleh Donatello pada tahun 1453 hingga 1455. Magdalene Penitent adalah patung kayu Maria Magdalena oleh pematung Renaissance Italia Donatello, dibuat sekitar tahun 1453 hingga 1455. Patung ini mungkin ditugaskan untuk Baptistery of Florence. Karya itu diterima dengan takjub karena realismenya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang di Museo dell'Opera del Duomo di Florence, kayu yang digunakan oleh Donatello adalah kayu poplar putih. Makna dari patung Magdalene Penitent, yang berarti Magdalena yang bertobat, adalah penggambaran yang biasa untuk banyak sosok tunggal Maria Magdalena dalam seni. Sosok Donatello yang kurus sangat berbeda dari kebanyakan penggambaran yang menunjukkan seorang wanita muda cantik dalam kesehatan yang hampir sempurna. Magdalena Penitent terkenal dengan ukuran
pemikiran yang detail dan sangat realistis pada Plato. Hagiografi abad pertengahan di Gereja Barat telah menggabungkan sosok Maria Magdalena yang sudah digabungkan dengan Maria dari Betania dan pendosa yang tidak disebutkan namanya dari pengurapan Yesus dengan Santa Maria dari Mesir. Dia adalah tokoh populer di gereja-gereja timur dan telah menjadi pelacur sebelum menghabiskan 30 tahun bertobat di padang pasir. Penggambaran Donatello mirip dan sangat mungkin dipengaruhi oleh ikon Ortodoks Timur Maria dari Mesir yang menunjukkan sosok kurus yang serupa. Dengan demikian, ia menggambarkan legenda Barat yang dengannya Maria diberi